Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkumpul sudah 54 orang, tetap kita akan mulai. Karena kalau satu menit kelewat itu berarti rugi. Tapi kalau 1 menit belajar nambah itu untung harusnya kalian ya. Tapi kalau 1 menit saya mulai agak terlambat, rugi harusnya. Jadi harus mau ngerti rugi waktu. Kalau saya mulai terlambat, kalian rugi. Kalau saya selesainya terlambat, kalian beruntung. Kan untung itu namanya. Berarti saya ngasih materi lebih dari jumlah waktu yang sudah diberikan. Oke, kita mulai. Kita akan bahas hari ini keterangan waktu. Oke, keterangan waktu di sini saya sudah siapkan. Di JCR juga pernah saya kasih juga, disiapkan. Kita akan bahas di sini apa sih bacanya. Apa bacanya ini untuk hari ya. Hari maksudnya bukan nama-nama hari ya, tapi untuk hari ini, kemarin, 2 hari yang lalu, besok, lusa, setiap hari. Di sini saya kasihnya ada 6 dulu. Kemudian untuk minggu berarti minggu lalu, 2 minggu yang lalu dan seterusnya. Sedangkan di sini pagi, siang, sore bahasa Jepangnya apa? Saya kasih di sini ya. Lalu di sini ada bulan. Bukan nama-nama bulan ya, bukan bulan Januari, Februari, tapi bulan ini, bulan depan, bulan lalu. Tahun pun sama, tahun lalu, tahun ini, tahun depan. Nah, ini nama-nama hari. Ya. Nama-nama hari ada ya Senin sampai dengan Sabtu. Lalu hari apa di sini? Kita akan cari tahu apa bacanya. Ini kenapa saya kasih kanji? Karena mereka orang Jepang. Ya, nggak pernah pakai hiragana untuk tulis nama-nama hari. Mereka nulisnya ya pakai kanji. Jadi ini sebenarnya kanji-kanji dasar ya. Kanji Senin di mana dia dimulai dengan kanji bulan. Lalu nih saya gedein ya. Gedein, oke sudah kelihatan. Yang depan inilah kanji bulan, yang depan nih ya. Yang di bawah yang depan ini Selasa. Yang depan itu kanji api. Lalu ini kanji air. Ini kanji pohon yang paling depan ya, yang paling kiri paling depan. Ya, paling pojok kiri. Lalu ini kanji hari Jumat. Nah, itu ada duit di situ, kanji uang, kin atau kane. Nah, kalau ini kanji hari Sabtu depannya tuh. Ya. Yang seperti angka plus hari Sabtu, itu kanji tanah. Lalu di sini kanji matahari hari Minggu. Kenapa kok hari Minggu punya matahari? Karena orang Jepang, ya. Kalau kita kan percaya Allah ya, orang Jepang percaya bahwasanya kekuatan Dewi matahari lah yang paling kuat dari semua kekuatan dewa. Makanya hari Minggu digunakan untuk menyembah. Ya, jadi Senin digunakan menyembah bulan, Selasa digunakan untuk menyembah api, Rabu digunakan untuk menyembah air, Kamis digunakan menyembah untuk pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Jumat digunakan untuk menyembah ini dewa yang memberikan rezeki, memberikan uang. Sabtu untuk dewa bumi. Nah, hari Minggu itu tuh dewa yang paling kuat dari semuanya, yaitu Dewi matahari. Kenapa saya bilang Dewi? Karena dewa paling kuat itu bukan laki, cewek, Dewi. Ya, makanya disebutnya Amaterasu Omikami, Dewi matahari. Jadi teologi Jepang atau percayaan Jepang, mereka lebih percaya bahwasanya wanita itu sebagai penghubung dengan para dewa dan dewi mereka. Karena mereka punya kekuatan perasaan yang lebih kuat ketimbang laki-laki. Makanya zaman dulu Jepang, raja-raja itu bukan laki-laki, tapi ratu. Kaisar itu bukan laki-laki, tapi ratu. Cewek yang memimpin sebuah kerajaan di Jepang. Nah, tapi seiring waktu berubah. Itu nanti deh pembahasan ya, itu lama itu bisa satu skripsi pembahasannya ya. Lalu ini kanji untuk bertanya hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari apa? Oke, kita bahas nanti lebih detailnya ya. Berikutnya ini tanggal. Tanggal berarti tanggal 1 nih ya di sini ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai 10, ya, ini saya kecilin dulu. Sampai 10 kok dikit Sensei. Nah, di atas 10 loh kok banyak ini. Ya. Jadi bagi orang Jepang tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu ada sebutan khusus. Nah, di luar tanggal 10 sebutannya udah normal lagi. Kita bahas nanti ya. Ini tuh tanggal. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Oke. Lalu di sini hari apa?
Atau sorry, tanggal berapa di sini. Oke, next di sini ada bulan. Nama-nama bulan dalam setahun ya. Januari, Februari, Maret dan seterusnya sampai Desember. Lalu bulan apa? Oke, ini kita akan bahas. Setelah kita bahas semua keterangan waktu tersebut, kita akan masukkan ke dalam kalimatnya. Oke, kita cari tahu dulu ini bacanya apa, lalu artinya apa, baru saya jelaskan nanti cara mengubahnya ke dalam bahasa Jepang dari bahasa Indonesia. Jadi kita belajar untuk menstimulasi, karena kita kan biasanya bahasa Indonesia ngomongnya kan dari lahir, dari kecil kan, dengernya juga bahasa Indonesia, ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, ketika ingin belajar bahasa asing, kita harus belajar dulu dasarnya. Nah, itu yang saya coba biasakan. Belajar dasar untuk merangsang atau menstimulasi kebiasaan kita yang tadi bahasa Indonesia jadi bahasa Jepang. Itu kita latih. Ya, jadi nggak bisa dalam seminggu, 2 minggu langsung jago, enggak. Butuh proses pengulangan berkali-kali. Oke? Sudah berapa nih yang ngumpul? Sudah 9.600 orang. Banyak ya. Satu stadion yang nonton Sensei. Oke, sumbangannya boleh di bawah ini ya, sumbangannya. Kirim diamondnya boleh ya. Saya masih ada email aja Sensei. Ya, udah dihapus, udah install email saya. Nggak penting, lanjut. Oke, keterangan waktu kita bahas. Siapa alat tulisnya? Ya, sebelum saya sapa ya. Siapa alat tulisnya? Pensil wajib. Ya. Kemudian catatannya buku khusus bahasa Jepang dan materi yang ini. Materi keterangan waktu yang ini ya, disiapin. Materi yang ini disiapin. Oke. Kita mulai. Minasan, ohayo gozaimasu. Minasan genki desu ka? Minasan genki desu ka? Waduh, ada yang buka-buka buku. Ada yang lagi ngebet nih, nyari tahu. Ya, jawabnya apa nih Sensei? Oke. Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Jawabnya selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Lalu saya tanya, minasan genki desu ka? Kalian sehat nggak nih? Jawabannya 2. Sehat atau sakit? Kalau sehat, okage sama de genki desu. Kalau lagi enak badan, genki dewa arimasen. Okage sama de genki desu. Sehat. Kalau lagi sakit, genki dewa arimasen. Oke, lanjut. Kita bahas keterangan waktu. Oke. Kita bahas dulu untuk hari. Oke. Saya buka kolom chatnya. Saya kan udah tahu dibacanya apa. Cuma saya sambil meriksa nih. Kalian yang sudah ngerjain kemarin, ini bacanya apa sih? Ya, oke. Di kolom chat, coba kalian ketik. Ini bacanya apa? Ayo, ada yang bisa bantu, Sensei? Anak-anak yang rajin, yang pagi-pagi sudah belajar, walaupun sedang pandemi, tetap belajar di rumah. Semangat. Sekolah tetap jalan. Walaupun pandemi di mana-mana, sekolah tetap jalan. Belajar tetap jalan. Oke, ada yang bisa bantu? Oke, bacanya apa ini? Halo, kok sepi, tumben. Apa belum saya buka kolom chatnya? Oke, saya buka kolom chatnya. Saya di chat. Oh, Totoy, betul. Oke, Kanaya, Alvia, Devi Ayu, terima kasih atas partisipasinya. Mantap ya. Karena saya di sini ngajarin, bukan ceramah. Jadi saya butuh kalian tuh aktif. Nggak cuma nonton aja. Beda ya, ini bukan nonton YouTube. Bukan cuma nonton TV kalian. Di sini kita pembelajaran online. Jadi saya butuh kalian untuk interaktif. Maksudnya apa interaktif? Terlibat. Jadi saya nanya apa, ngasih apa, ikutin. Itu gunanya kita belajar online. Kita belajar di sekolah ya, di kelas, saya kasih materi, saya akan keliling, merhatiin kan ngerjainnya bagus atau enggak, benar atau enggak. Ada yang tanya jawab, silakan tanya, saya tinggal jawab. Nah di sini karena kita mediasinya adalah karena sesi adalah laptop, kalian HP atau mungkin laptop juga, butuh interaksi. Itu namanya belajar. Kalau cuma nonton doang, ya mendingan buka YouTube. Buka YouTube ya, atau buka anime ya tadi nonton ya.
Jadi butuh kalian untuk interaktif, untuk mau terlibat. Ya, oke, Ototoy. Terima kasih Salsabila, Bagas Putra, mantap ini. Ya. Novita Rama, Kanaya, oke tadi udah Salsabila, sip. Oke, biar tenar, biar terkenal. Oke, betul. Ototoy. Artinya apa? Artinya 2 hari yang lalu. Nah, ini boleh kalian langsung coret di situ. Di buku kalian. Langsung coret-coret di buku kalian. Atau langsung coret di fotokopiannya atau di printannya. Ya. Oke, next. Ini apa bacanya? Ada yang tahu? Ayo duluan. Duluan. Apa ini bacanya? Kino, sip. Bagus, Devi. Oke. Siti Alvia juga bagus. Oke. Kino. Ada U-nya. Bukan dibaca kino. Nah, ini saya ajarin. Dibacanya kino. Jadi kalau ada O dan U nempel, itu dibacanya panjang. Kino. Ya. Jadi 2 harkat. Ngaji kita ya. Oke, artinya kemarin. Oke, bawahnya. Ini kyo, betul. Kyo dibacanya kyo. Oke, sip. Artinya hari ini. Oke. Ini Asita, betul. Siti ini mantap banget nih. Asita. Artinya saya bantu besok. Oke, ini. Ayo, ada yang bisa nih, ada su kecil. Bukan asuta, salah lah. Ada su kecilnya. Gimana yo? Ada su oke, betul Siti Alvia. Betul dibacanya sa. Oke. Karena ada su kecilnya ini menjadi t. Ya, yowaimo apa itu yowaimo? Ada yowaimo di sini. Oke, jadi asat artinya adalah lusa. Oke. Oke, kalau nggak ada kata-kata yang di sini nggak usah. Kalau mau ngechat mendingan di grup aja ya. Kita belajar biar efektif nih. Ya, terima kasih yang sudah pengertian. Kita belajar di sini biar nggak terlalu banyak buang-buang masa ya, pin-pinnya. Oke, di bawahnya apa ini bacanya? Mainichi, betul Siti. Mainichi. Artinya, kenapa ini mai saya kasih merah? Artinya itu setiap. Setiap. Nah, nichinya itu hari. Oke, saya nggak akan lanjut lagi berikutnya. Kita bahas dulu ini dalam kalimat ya. Kita bahas ini dalam kalimat. Jadi ototoi 2 hari yang lalu, kino kemarin, kyo hari ini, asta besok, asate lusa, mainichi setiap hari. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, yamete kudasai. Ngapain galah? Mau terkenal ya hilang. Saya matiin chatnya deh. Sip. Oke, kita masukkan kalimat tadi ya. Sorry, keterangan waktu tadi ke dalam kalimatnya. Oke. Bercanda boleh. Saya kan di kelas saya suka bercanda. Yang saya kayak Galang, HRD suka bercanda. Cuman kita lihat konteksnya ya. Ini kita sedang belajar. Terlalu banyak bercanda atau kalian juga bercanda sendiri malah nggak ada yang belajar, malah bercanda semua. Oke, biar efektif. Oke, kita lihat ini. Contoh penggunaan keterangan waktu tadi dalam bahasa Jepang. Tadi sudah saya kasih yang ini ya. Oke, yang ini udah dikasih. Ini saya akan copy dulu ya. Tinggal tambahin gula sama susu. Sedap. Saya taruh sini. Oke. Waduh. Berantakan ini. Oke, sebentar. Oke, sip. Oke. Di sini ada keterangan waktu yang sudah sensei siapkan. Ada ototoi, kino, kyo, asta, asate, dan mainichi. Oke. Di sini ada contoh kalimatnya. Dan kalimat tersebut menggunakan keterangan waktu. Ya. Oke. Sebelum saya bahas gimana cara ngubah ke dalam bahasa Jepang dan masukin keterangan waktu tersebut ke dalam kalimatnya, Sensei akan minta kalian coba bantu Sensei. Ini apa sih bacanya? Saya udah bisa ya. Pokoknya sombong. Oke, kalian bantu Sensei. Saya buka chatnya lagi. Cuman efektif ya. Dia kan ngetiknya sesuai dengan apa yang Sensei minta. Tolong bantu Sensei ini apa bacanya. Oke, saya buka lagi chatnya. Coba, ini bacanya apa? Silakan. Bacanya apa? Ini. Boleh diketik sudah dibuka chatnya.
Silakan. Yang baru datang ya, lain kali lebih tepat waktu. Sesi 8.30 pasti langsung mulai. 8.30 pasti langsung mulai. Kan ketinggalan 1 menit, 2 menit, apalagi sampai 15 menit, udah pasti ketinggalan banyak. Ya, belajar menghargai waktu, maka waktu akan menghargai kalian kembali. Belajar buang-buang waktu, waktu akan buang-buang kesempatan untuk kalian. Nah, sekarang apa nih kesempatannya? Kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu kesempatan loh. Ya, peluang. Ilmu itu peluang. Dan peluang nanti membuka pada rezeki-rezeki yang lainnya. Jadi belajar menghargai waktu, maka waktu akan balik menghargai kalian. Ini kok nggak ada yang ngechat nih? Apa sih bacanya ini? Tolongin Sensei. Sensei mau udah bisa. Kalian dong, ayo. Mana nih? Mana nih? Nggak tahu. Iya. Oke, berarti belum ngerjain kemarin ya. Caranya gimana sih Sensei? Caranya yang pertama di awal loh. Kalian lihat yang hiragana, yang katakana itu. Lalu tinggal dicocokin. Bacanya apa sih? Nah, ini kan kayak gini nih. Ada 2 nih ya. Ada yang kayak garpu tuh. Sama kotak-kotak. Itu kalian carinya yang atasnya. Yang bawahnya namanya kanji. Kalau kanji nyari hiragana nggak akan ketemu. Kalian cari yang atasnya. Betul Siti. Ini bacanya Yamada. Betul ya. Yamada. Yang kayak garpu itu Yama. Yang kotak-kotak itu Da. Ini apa ini? Yamada Sang. Betul. Mantap itu Kanaya langsung semua. Yamada Sang. Ini Wa, betul. Kino. Berarti udah tahu peran waktunya di sini. Kino. Tidak pakai no artinya kemarin ya. Kino, betul. Galang, oke. Pin. Pon. Oh, bukan pinpon wo. Ini pada pinpon mo nih. Pada pinpon mo. Pinpon o ya ini. Ini dibacanya o, bukan mo. Ya, dibacanya o. Nggak apa diperbaiki. Nanti ketemu lagi kok kita dengan kalimat-kalimat yang kurang lebih sama. Pinpon o, lalu ini apa itu? Shimashita, betul. Sip. Shimashita. Oke, kita bahas dulu kalimat yang ini dulu. Kenapa ini Sensei merahin? Kenapa ini juga menjadi merah? Ini berpasangan. Dia berpasangan. Maksudnya apa? Jika keterangan waktunya. Kino artinya kemarin ya. Tuh. Kino artinya kemarin, lampau. Kalau keterangan waktunya itu lampau, ya, maka yang belakangnya ini juga menjadi lampau. Itu udah kuncian, rumus. Ya. Jika keterangan waktunya lampau, apa sih yang lampau? 2 hari yang lalu, kemarin, minggu lalu, 2 minggu yang lalu, tahun lalu itu yang udah terjadi, lampau, ya, itu lampau ya, yang sudah terjadi atau bentuk lampau, pasti belakangnya menjadi seperti ini. Pasti menjadi masita, rumusannya begitu. Ya. Oke. Jadi masita pasti. Oke. Saya bahas di sini. Dalam bahasa Jepang, ya, ada dua bentuk waktu, cuma 2 aja. Ya. Apa? Yang pertama, bentuk sekarang, atau bentuk yang akan terjadi, berarti yang masa depan ya, yang ke depan-depan ya. Dan yang kedua adalah bentuk yang sudah terjadi atau bentuk lampau. Dah, bahasa Jepang cuma ada 2 bentuk waktu saja. Ya, bentuk yang sekarang sama yang akan terjadi nanti ya, besok, 2 hari yang lalu, minggu depan, 2 minggu yang akan datang, itu yang akan terjadi, dan yang sudah terjadi, yang lampau. Jadi cuma punya 2 bentuk bahasa Jepang. Nah, kalau yang bentuk sekarang atau yang nanti akan terjadi, ya, Jepangnya itu di belakangnya jadi masuk. Kalau dia bentuknya positif. Ini saya ajarin yang gampangnya ya, versi gampang. Positif. Nah, negatifnya, apa tuh negatif? Berarti tidak.
Oke, misalnya gini, besok belajar, hari ini belajar, berarti pakainya pakai bentuk yang sekarang atau bentuk yang akan terjadi. Nah, lagi misalnya, besok tidak belajar, hari ini tidak belajar, ya. Oke, materi ini belum dikasih, nggak apa-apa. Nanti Sensei akan kasih di GCR hari ini, kan bisa download. Sekarang kan merhatiin aja dulu ya, karena materi ini nih bagaimanapun akan saya kasih kok. Oke, materi ini nanti akan saya kasih, akan saya posting hari ini. Saya posting hari ini. Sekarang kan ikutin dulu ya, ikutin dan pahamin dulu. Nanti ini nggak akan saya hapus, saya akan kasih seperti ini. Termasuk semua coret-coretannya. Kalian bisa langsung unduh di GCR kalian ya. Oke, sekarang ikutin dulu, sambil saya jelasin ya. Saya lupa berarti belum ngasih materi ini. Sudahlah. Lanjutkan Bernardo. Oke. Oke. Lanjut lagi ya, saya ulang lagi. Dalam bahasa Jepang ada dua keterangan atau bentuk waktu. Bentuk yang sekarang atau yang akan terjadi, berarti masa depan nanti, sama bentuk yang sudah terjadi, bentuk yang lampau. Ya. Oke. Bentuk yang sekarang atau yang akan terjadi itu di belakangnya ada mas. Contohnya ya, contohnya ini. Bahasa Jepangnya makan. Jangan makan mulu lah. Tergendut. Oke, belajar. Belajar bahasa Jepangnya kalau kan buka di Google Translate itu benkyo shimasu. Oke. Itu sebenarnya panjang, benkyo shimasu. Oke. Ini ya. Ini kebawain aja deh. Ini ganggu nih ada meja, tabel, alamat. Oke, sini ya, biar legaan dikit nih. Oke, belajar bahasa Jepangnya. Saya rapiin dikit. Belajar bahasa Jepangnya benkyo shimasu. Perhatikan, ada masnya. Bukan Mas Mahendra atau Mas Sensei ya. Atau Mas siapa nih? Mas Galang ya, bukan ya. Mas ini akhiran dalam bahasa Jepang dan dia adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Oke. Belajar adalah kata kerja kan? Ya, belajar, makan, minum, tidur itu kata kerja atau predikat, nanti kita bahas ya. Belajar adalah kata kerja. Dalam bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang adalah benkyo shimasu. Dan mas di sini adalah bentuk sekarang atau yang akan terjadi. Oke. Mas di sini adalah bentuk positifnya. Berarti belajar, mas. Oke, negatifnya adalah menjadi masen. Gimana caranya saya menjadi masen? Gampang. Masnya tinggal kalian ganti saja menjadi masen. Maka yang tadi artinya belajar jadi tidak belajar. Jadinya benkyo shimasen. Gampang ya. Tinggal ngubah aja di belakangnya. Kita tinggal nambahin tidak kan. Tidak makan, tidak minum, tidak belajar, tidak main, tidak nonton. Jepang tinggal mengubah masnya menjadi masen, maka kalimat tersebut atau kata kerja tersebut menjadi bentuk negatif atau tidak. Nah, ini bentuk sekarang atau bentuk yang akan terjadi. Ya. Bentuk yang akan terjadi. Nah, betul nih, kayak Ari ya. Wakarimas, wakarimasen. Wakarimas artinya paham atau mengerti. Wakarimasen tidak paham, tidak mengerti. Nah, berikutnya, bentuk yang kedua adalah bentuk bukan lampu ya. Lampau. Bentuk lampau, kalau tadi kan mas. Ya, benkyo shimasu. Tidak, benkyo shimasen. Belajar, tidak belajar. Nah, sekarang sama. Belajar juga. Sama, tidak belajar juga. Tapi bedanya dalam bentuk yang sudah lewat, udah kejadian. Kemarin, 2 hari yang lalu, minggu lalu, 2 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu ya. Udah kejadian. Caranya gimana? Caranya ini sama. Ya. Sama kok ya. Bedanya masnya ini
diganti menjadi Masita. Nah, negatif lampaunya menjadi Masen Desita. Nah, jadi ini menjadi Benjo Sima Sita. Nah, yang ini menjadi Benjo Shimasen Desta. Pinter. Shimasen Desta. Contoh lagi, ya. Ada temannya si Ari ngechat wakarimas sama wakarimasen. Oke. Wakarimas. Kemudian wakarimasen. Nah, saya mau tanya, wakarimas sama wakarimasen ini bentuk mana? Bentuk sekarang atau akan terjadi atau bentuk lampau? Ada yang tempe? Tempe mendoan, ada yang tempe? Wakarimas, betul. Peter, Ricky pinter, Ari pinter. Oke, betul. Ini bentuk sekarang atau bentuk yang akan terjadi, ya. Oke, berarti ini adalah bentuk positifnya, ini bentuk negatifnya. Oke. Artinya apa sih? Artinya ini paham. Paham atau mengerti. Jadi kalau ini artinya paham, kalau ini tidak paham. Paham ya? Iya. Paham semua ini. Oke, sekarang kita buat menjadi bentuk lampaunya. Oke. Wakarimas menjadi lampaunya. Ada yang tahu? Coba diketik. Pakai jempol kalau bisa ngetiknya. Oke, mungkin sinyalnya. Saya ulangi ya. Wakarimas kan bentuk sekarang. Ya. Nah, bentuk lampaunya gimana? Ada yang bisa bantu Sensei? Wah, ya betul, Peter Esha. Jadi wakarimasita, bentuk lampaunya. Berarti paham atau mengertinya sudah kejadian. Maksudnya apa? Ini misalnya. Orang ini menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi 2 hari yang lalu. Ada kecelakaan misalnya di Gaplek. Ada kecelakaan di Gaplek nih 2 hari yang lalu. Nah, dijawab wakarimasta. Tandanya dia paham akan kejadian yang sudah lalu itu. Paham ya? Good. Oke. Nah, bentuk negatif lampaunya gimana? Ada yang bisa nggak? Negatif lampaunya betul, Maulida. Wakarimasen desita. Oke, gampang ya. Gampang. Jepang hanya ada 2 keterangan waktu. Sekarang atau yang belum terjadi, akan terjadi, dan yang sudah terjadi. Cuma 2 saja. Dan ngubahnya pun gampang. Sekarang itu mas, lampau, masita. Oke. Negatifnya sekarang, masen, tidak. Wakarimasen, tidak juga, tapi sudah terjadi. Oke, ini ada contoh. Kalian yang punya kuota bantu Sensei. Coba cari di Google Translate bahasa Jepangnya apa nih ya. Bahasa Jepangnya menonton. Cari Google Translate. Oke, apa bahasa Jepangnya menonton? Ayo. 3 orang pertama dapat dimsum. Berupa foto. Betul, Devi. Oke, betul. Mimasu, menonton. Miru, nah, nggak salah. Miru, mimasu, nggak salah. Tapi nanti miru sesajen nanti ya. Itu bentuk kamus nanti aja. Oke, mimasu, menonton. Tidak menonton, siapa yang bisa? Tidak menonton. Ayo, tidak menonton. Masih bentuk sekarang. Tidak menonton. Jepangnya apa? Tidak menonton. Betul. Ah, bukan, enggak lah. Bukan mimasu masen. Betul, Siti. Jadi, kan mimasu. Ini masnya kalian buang ke Sungai Ciliwung ya. Tenggelamin pakai batu ya. Ilangin masunya, ganti masen. Jadi, mimasen. Sip. Oke, ini bentuk sekarang. Oke, nontonnya 2 hari yang lalu. Nontonnya 2 hari yang lalu gimana? Betul, Anaya. Mimashita. Sip. Oke, tidak nontonnya minggu lalu. Nggak nonton minggu lalu. Ayo, gimana? Ada yang bisa? Tidak nonton. Sip, betul, Anaya. Mimasen.
Cita. Nah, ini insya Allah paham ya. Kita akan asal lagi dalam kalimatnya nanti. Betul Ananda? Oke, kita asal lagi. Oke, betul. Izarudin. Kita asal lagi dalam kalimatnya ya. Oke, di sini kita kembali lagi. Ini udah paham ya. 2 bentuk tahan waktu. Kita masuk lagi ke sini nih. Nah, ini dia kalimatnya. Yamada sang wa kino pinpong shimashita. Oke, kita artiin dulu deh artinya. Ya. Yamada sang. Kalau ada sangnya, dia pasti nama orang. Udah pasti nama orang. Artinya bisa tuan, bisa nyonya, ya, bisa Mister atau Mrs. Yamada. Saya belum pernah kenalan, jadi nggak tahu nih Yamada cowok apa cewek ya. Jauh di Jepang, Pak. Oke. Jadi bisa tuan Yamada atau nyonya Yamada. Oke, itu yang jelas. Kalau ada sangnya, pasti nama orang. Bisa tuan, bisa nyonya. Oke. Kino, kino tadi artinya kemarin ya. Oke. Kino kemarin. Biasa dikit. Oke. Pinpon. Itu yang biasa main pinpon. Pingpong ya, ya udah. Pingpong. Shimashita artinya melakukan. Saya bantu aja deh. Kan tujuan kita adalah sekarang bikin kalimat ya. Bukan menerjemahkan. Kalau menerjemahkan nanti saya minta kalian yang nyari artinya. Karena sekarang kita merangkai kalimat atau membuat kalimat, maka saya bantu kalian terjemahnya. Oke, melakukan di sini nggak cocok melakukan. Kenapa? Nggak mungkin orang melakukan pingpong. Ya apa itu pingpong dilakukan? Itulah tugasnya seorang penterjemah bahasa. Jadi pas dicari di kamus, shimashita artinya melakukan atau mengerjakan. Pas kita mau terjemahin dan untuk didengar oleh orang biar masuk akal, kita ganti melakukan menjadi bermain. Ya, itu tugas kita. Tugas kalian sebagai manusia yang berfungsi sebagai seorang penerjemah. Jadi, jangan tulisnya melakukan. Karena saya pernah tuh di Doraemon. Terjemahannya lah kok, wah ini kaku banget ini. Berarti dia cuman ngartiin aja. Ngartiin beda dengan nerjemahin ya. Kalau ngartiin ada kalimat apa atau kata apa, cari di kamus, tulis. Tapi kalau nerjemahin, dia diolah dulu bahasanya gitu. Jadi kalimat ini, kalau saya mau terjemahin, artinya adalah Tuan atau Nyonya Yamada kemarin bermain pingpong. Oke. Kita sepakat ya. Di sini Yamada laki ya. Tuan Yamada kemarin bermain pingpong. Ini adalah terjemahan. Kalau ini ya, ini artinya Yamada sang, Tuan Yamada. Artinya Kino kemarin. Artinya pingpong, pingpong. Artinya shimashita bermain atau melakukan. Nah, ini baru ngertiin. Nah, di bawah sini kita sudah mulai menerjemahkan. Menerjemahkan berarti nyusun kalimatnya dan mengolah kalimatnya menjadi kalimat yang mudah kita sampaikan atau orang mudah memahaminya. Itu penterjemah. Ya. Kalau ngertiin semua orang bisa. Semua orang yang punya Google Translate bisa ngertiin. Tapi nggak semua orang bisa menerjemahkan atau menyusun kalimatnya menjadi kalimat yang mudah dipahami oleh lawan bicara. Itu yang kita latihan ya. Oke. Yamada sang wa kino pingpong shimashita. Tuan Yamada kemarin bermain pingpong. Nah, ini kalian lihat, ini adalah pola kalimat bahasa Jepang. Ini pola kalimat bahasa Indonesia. Kita lihat ya. Bahasa Indonesia, Tuan Yamada. Di sini kalau saya boleh ajarin, di sini fungsi sebagai subjek. Subjek. S ya, biasanya kalau bahasa Indonesia subjek. Lalu di sini kemarin. Oke. Kemarin berfungsi ya sebagai keterangan waktu. Bermain berfungsi sebagai predikat atau kata kerja. Kemudian pingpong berfungsi sebagai objek atau penderita atau tujuan atau sasaran dari kegiatan si predikat. Jadi rumus dalam bahasa Indonesia adalah S, P,
O, K. Atau di sini ada K-nya ya. Jadi kemarin boleh di mana aja. Tapi intinya adalah, perhatikan. Bahasa Indonesia pasti SPO. Bahasa Indonesia pasti SPO. Ini bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia rumusannya adalah SPO. Ya, lihat nih. Ini S. Oke, ini P. Ini O. Nah, kalau ingin ngomong bahasa Jepang, kalian harus membalik. Apa yang dibalik, Sensei? Yang dibalik adalah ini. Ya, sama ini. Kita lihat ya, kita lihat ya. Ini kan Jepang nih. Format Jepang nih. Ini format Indonesia. Ini yang perlu kita biasakan untuk bisa bicara bahasa Jepang. Yang dibalik cuman apa? Yang dibalik ini. Kan pimpong adalah objek kan? Pimpong objek. Oke. Melakukan atau bermain adalah predikat kan? Nah, ini doang. Ini yang bedain bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia. Di mana objek sama predikatnya itu kebalik. Jadi kalau misalnya kalimat, saya makan nasi, saya nasi makan. Saya belajar bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia belajar. Saya buang air, saya air buang. Serba dibalik-balik. Jadi kebalik itu cuma penggunaan objek dan predikatnya aja. Sedangkan yang lainnya boleh ngacak, boleh kemana-mana. Cuma ada pakem yang harus dilakukan ya. Apa tuh? Ada yang harus dilakukan, wajib dilakukan. Oke, saya artikan dulu. Tuan yang mana berarti subjek. Sama kayak bahasa Indonesia. Sama ya. Kok jadi mirip. Oke, kemarin sama keterangan waktu. Yang beda hanya objek dan predikatnya. Yang beda adalah peletakan pimpong dan melakukan yang kebalik. Ya. Oke. Jadi dengan kata lain dalam bahasa Jepang rumusannya adalah S hanya itu boleh, lalu O dan P. Nah, ini yang beda. Ini yang beda. Ya, ini normalita. Ini bahasa Indonesia. Sorry, ini bahasa Jepang. Ya. Ini bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian ingin ngomong bahasa Jepang, harus membiasakan membalik ini, objek dan predikatnya. Nah, ternyata dalam bahasa Jepang, keterangan waktu, ya, keterangan waktu, A, itu naruhnya adalah setelah S. Setelah subjek. Jadi setelah subjek, kino. Setelah subjek, mainichi. Setelah subjek, asate. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Saya akan buat kalimat di sini ya. Misalnya, Kimura, Tuan ya, Tuan Kimura, 2 hari yang lalu bermain pingpong. Kita nggak ganti dulu kalimatnya ya, kita samain. Sama ini ya, cuma beda nama doang, sama. Cuman beda waktunya aja. Kalau ini kemarin, ini 2 hari yang lalu. Oke, ini kan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Atau misalnya gini, Tuan Kimura bermain pingpong 2 hari yang lalu. Atau misalnya gini, 2 hari yang lalu Tuan Kimura bermain pingpong. Ya, dimanapun letak si keterangan waktunya, ya, dimanapun letaknya, dimanapun itu berada keterangan waktu, pasti ketika dalam bahasa Jepang naruhnya setelah S. Oke, ini bahasa Indonesia. Ya, kita ingin ubah ke dalam bahasa Jepang. Ini bahasa Indonesia. Kita ubah ke dalam bahasa Jepang. Kita ubah susunannya dulu. Urutannya dulu kita ubah. Oke, berarti kan pertama. Oke, Tuan Kimura dulu kan, sama. Oke, Tuan Kimura dulu yang pertama. Lalu yang kedua, ini bahasa Jepang ya. Yang kedua apa?
Keterangan waktu. Ya betul, betul Herudin. Jadi kebalik rumusnya. Kebalik rumusnya, ada yang ngechat ya, namanya Herudin, anak saya nomor 1. Kebalik rumusnya betul. Jadi kalau kita itu SPO, Jepang SOP. Ya, oke. Jadi ini Tuan Kimura tetap 2 hari yang lalu. Nah, yang kebalik pingpongnya dulu. Baru bermain paling belakang. Nah, ini bahasa Indonesia. Ya. Ini bahasa Jepang. Oke. Nah, kalau kan ingin Jepangin, jangan Jepangin yang bahasa Indonesia. Jepangin yang bahasa Jepang. Ini udah sesuai dengan formatnya. Sudah sesuai dengan formatnya. Kita tinggal Jepangin. Tuan Kimura Jepangnya. Kimura-san tambahin wa. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ototoi. Masukin ototoi. Ototoi. Bermain pingpong. Tadi. Pingpongnya. Pingpong. Pinpon. Bermain. Shimasu. Karena dia 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Maka shimasu menjadi shimashita. Nah, di sini perlu dimasukin. Ada rumus nih. Ada rumus di mana jika pingpong ya, ketemu bermain, muncullah partikel O. Ya, jadi kalau tadi nih Kimura-san muncul partikel wa. Nah, kalau pingpong ketemu bermain, muncul partikel O. Ya, makan sate padang. Sate padang makan. Tengah-tengahnya O. Jadi sate padang O makan. Minum kopi. Kopi minum. Kopi O minum. Kemudian apa lagi? Nonton YouTube. Berarti YouTube O nonton. Jadi perlu disisihkan partikel O. Apa itu partikel? Kan partikel kalau dalam bahasa kimia itu bagian terkecil ya. Nah, partikel dalam bahasa Jepang adalah bagian terkecil dari kalimat yang perlu dimasukkan ke dalam pola-pola tertentu. Nah, partikel wa muncul setelah subjek. Jadi habis Kimura, wa. Misalnya Tuan Mahendra, Mahendra sang wa. Misalnya Tuan Hairudin, Hairudin sang wa. Itu perlu disisipkan partikel wa. Sedangkan O muncul ketika pertemuan antara objek dan predikat. Pertemuan antara makan nasi padang, berarti tengahnya ada O. Makannya itu predikat, nasi padangnya itu objek. Tengah-tengahnya perlu muncullah partikel O. Oke. Sudah selesai ini kalimatnya. Kimura-san wa ototoi pingpong o shimashita. Oke, kalimat lagi berikutnya. Bahasa Indonesianya seperti ini. Kita ganti menjadi guru. Guru besok apa ya? Jangan makan lah. Besok yang simpel dulu ya. Belajar binomo. Alamak. Misalnya contoh kalimat bebas ya, bebas kalimat. Jangan ada yang senewan ya. Oke. Guru besok belajar binomo. Oke, bahasa Jepangnya formatnya. Jadi ada yang bisa nggak? Coba gimana susunannya? Kan bahasa Indonesia nih. Bahasa Jepangnya siapa yang bisa? Ada yang bisa bahasa Jepangnya? Semoga nggak ada yang tidur nih. Atau tidur semua ini. Ya ampun, saya dikacangin. Kacang. Ayo, ini kan guru besok belajar binomo misalnya. Guru besok binomo belajar pinter. Oke, Cahaya, oke. Sip, Resya. Langsung. Om kita tadi delay karena ngetik ya.
Ngetik ya. Oke, sip, bagus, benar. Saya gunakan nih Resya betul. Guru besok binomo belajar. Oke. Saya copy dulu chatnya, saya masukin ke sini. Nah, ini udah. Sekarang kita tinggal jepangin. Nah, kita jepangin. Belum ya, itu baru nyusun dulu. Adit, baru nyusun dulu. Baru kita jepangin. Oke, guru Jepangnya sensei. Wah, saya ajarin dulu ya. Besok apa? Besok Ashita. Oke. Wah, ini pinter Naila. Oke, betul Naila betul. Oke. Bisa ajarin yang lain teman yang lainnya ya. Sensei wa Ashita itu besok. Binomo ya binomo. Oke. Oke, binomonya belum dimasukin. Galang. Naila belum dimasukin binomonya. Kan ada binomonya. Ada binomonya ya. Oke, binomo belajar benjo shimasu bukan shimashita. Karena apa? Karena besok. Oke, Aditya. Kurang, ada yang kurang nih ya. Ada yang bisa jelasin nggak? Kurang apa di sini? Ayo. Ada yang bisa jelasin nggak? Aditya juga ada yang kurang nggak? Saya nggak bilang salah. Benar sesuai cuma ada yang kurang. Ada yang bisa jelasin nggak? Betul, betul Cahaya. Betul Ari, betul Muhammad. Oke, kurang O-nya di sini. Karena perlu menyelipkan partikel O. Oke, pinter-pinter kurang O. Betul, oke sip. Sensei wa ashita binomo benkyou shimasu. Nah, betul Aditya. Oke. Sekarang, saya mau ganti. Guru besok tidak belajar binomo. Berarti susunannya guru besok binomo tidak belajar Jepangnya. Nah, bahasa Jepangnya bagaimana? Bahasa Jepangnya bagaimana? Oke, ayo. Tidak sekarang. Yang tadi saya jelasin, bentuk negatif. Bentuk negatif lampau. Ayo. Saya kebet. Nah, pintar nih Kanaya pintar. Oke, betul. Yang tadi ya, udah saya jelasin ya. Ada dua bentuk. Mana tuh hilang? Waduh, bawa kucing lagi, kucing oranye. Nah, ini dia. Dua bentuk keterangan waktu ya, tadi ya. Ya. Jadi tidak masen. Nah, jadi di sini gampang. Tinggal jadiin aja nih. Si masunya menjadi si masen. Tensei wa ashita binomo. Oh, ini O-nya salah, ini salah. Salah. Maaf. Ya. Kurang minum dulu nih kayaknya. Ini bening kali ya. Oke, sensei wa ashita binomo benkyou shimasen. Oke. Satu lagi saya kasih ya. Bahasa Indonesianya begini. Oke. Misalnya Naruto, alamak. Naruto lusa belajar ninjutsu. Langsung Jepangin. Oke, ini saya kebetin tuh. Kebetin yang ini tuh keterangan waktu. Langsung Jepangin. Ayo. Naruto lusa belajar ninjutsu. Langsung Jepangin. Oke, ini contohnya. Ayo coba. Naruto lusa belajar ninjutsu. Lusa Jepangnya ini. Nah. Langsung Jepangin. Ini berarti masih nyusun Herudin. Langsung Jepangin. Jepangin masih kayak gini. Sensei wa ashita binomo benkyou shimasen. Langsung Jepangin. Yo. Naruto. Nah, nasate ninjutsu o benkyou shimasen. Masih kurang betul, Naila. Kenapa kok kurang betul? Pertama, nama orang wajib tambahin sang. Wajib. Kita memanggil orang dalam bahasa Jepang harus kita tambahin sang. Oke. Nah, Rifani masih juga kurang. Kenapa? Kan belajar. Bukan tidak belajar. Nah, kejebak di sini rupanya. Kejebak di sini. Oke, Sasabila betul. Kanaya betul. Oke. Kenapa ini kok masen? Karena tidak. Kan ini bukan tidak, tapi belajar.
ya. Ya, ini belajar kita. Oke. Ya berarti di sini Jepangnya saya copy paste deh punya. Nah, ini ada punya tadi punya Ovi nih. Naruto sang aduh. Oke, ya udah betul semua. Oke. Oke, ini yes. Oke. Ini punya Ovi saya copy paste, saya taruh sini. Oke. Naruto sang wa asate ninjutsu o benkyou shimasu. Nah, di situ ya. Disitulah meletakkan keterangan waktunya. Dan di situ juga muncul perubahan keterangan waktunya. Karena ini lusa, ya, lusa kan belum terjadi, ya, belum terjadi atau akan terjadi, maka dia pakainya mas. Oke. Nah, negatifnya gampang, tinggal diganti masnya menjadi masen. Nah, sekarang kalau misalnya Naruto lusa tidak belajar ninjutsu atau lusa, nah, saya acak-acak nih. Saya acak-acak nih kalimatnya nih. Nih. Nah lo. Bahasa Indonesianya begini. Nah, coba Jepangin. Saya acak-acak nih kalimatnya. Coba Jepangin. Gimana? Ada yang bisa Jepangin. Ayo kita manfaatkan sisa waktu ini. Lusa Naruto tidak belajar ninjutsu. Karena ya Naruto sama sate ninjutsu. Ya, mau diacak-acak betul ya karena ya, Peter. Mau diacak-acak kayak apapun juga. Ya betul, betul Peter. Ya Devi betul Naruto sama sate ninjutsu benkyou sih masih betul. Ajeng Naruto sama sate ninjutsu benkyou sih masih betul. Siska Naruto sama sate ninjutsu benkyou sih masih. Oke, ini jangan copy paste ya. Oh, dasar generasi copy paste. Oke. Saya copy punya Naila. Oke. Sebentar Yan. Ntar dulu Yan ya. Oke. Naruto sama bukan Asita. Asate ya. Karena lusa. Asate. Oke. Mau lusanya dimanapun itu berada, tetap naruhnya setelah subjek, setelah Naruto. Oke, betul ya. Naruto sang wa sate ninjutsu benkyou shimasen. Sip. Udah paham nih penggunaan keterangan waktunya, naruhnya di mana, kemudian perubahan kata kerjanya, ya. Oke. Sekarang ada waktu nih. Yuk, ini siapa yang tunjuk tangan? Kenapa, Yan? Mau ke kamar mandian? Kan bisa kalau di kelas kan tunjuk tangan mau kamar mandi Pak, WC Pak. Di chat aja ya, chat ya. Oh enggak, mungkin Rian mau jawab kali ya. Rian mau jawab. Oke, ya sudah Olivia sampai 3 itu loh. Oke. Ada yang lewat wangi banget. Sekelebat. Ngeri. Oke. Berikutnya. Ini sudah tadi kita bahas hari ya. Hari-hari udah kita bahas. Sekarang kita bahas yang berikutnya. Oke. Ini enggak saya hapus, cuman agak berantakan ya. Cuman saya rapin dulu. Langsung saya posting di GCR biar kalian nanti bisa belajar di GCR ya. Waduh. Oh ini dia. Oke. Minggu kita bahas yang ini. Minggu. Oke. Shu. Kok punya saya beda Pak? Asate. Nah, Desinta. Ini kayak bu guru Desinta ya. Desinta. Asatenya jangan di depan. Jadi mau lusanya ada dimanapun, ya. Lusanya ada dimanapun, itu naruhnya tetap setelah subjek. Oke, kisi-kisinya apa sih? Kisi-kisi itu materi yang udah saya kasih dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 7 September. Ya. Jadi kisi-kisinya adalah berupa materi, bukan soal ya nak ya. Saya sih nggak pernah ngasih kisi-kisi berupa soal. Ya, mohon dimaklumi. Tapi pas nanti ngasih soalnya pasti gampang. Kalau kalian punya catatannya lengkap dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 7 September. Kalau catatan lengkap, pasti ya, karena saya sudah ngomong ke beberapa anak-anak. Tenang aja ya. Hiragananya nggak terlalu banyak. Latihannya gimana sih latihannya? Ini kayak gini nih. Nih, di Jepangin nih. Apa Jepangnya? Oke, bantu saya yuk. Ini apa nih bacanya nih?
Minggu kita bahas ini. Apa bacanya minggu? Ayo. Keterangan waktu. Enggak, ini untuk yang berikutnya ya. Betul, Siti Alfia. Nah, paling nanti kayak gini nih soalnya. Sensensiu bacanya apa? Ya sensensiu. Sensensiu. Oke, artinya apa? 2 minggu yang lalu. Oke, bawahnya. Apa ini bacanya? Oke, Devi betul, sensensiu. Oke, seringnya pakai H ya. Pakai Y juga boleh sih, cuman saya sih seringnya pakai SHU. Sensensiu. Oke. Bawahnya, betul Siti Alfia. Pinter langsung diganti loh dia. Shu. Punya 2 panjang ya. Oke, ini artinya minggu lalu. Oke, berikutnya. Apa ini bacanya? Betul, Siti Alfia. Shu. Artinya minggu ini. Oke, berikutnya. Apa ini? Betul, Siti Alfia lagi. Wah, ini reknya 1 ini nih. Rai Shu. Oke. Bukan pinter ya di sini ya, kita nyari ilmu. Kalau nilai nanti kebakaran rumahnya nilainya hilang. Tapi kalau ilmu, rumah kebakaran, rumah kebanjiran, ilmu itu akan terus bertahan. Dan ilmu makin diasah. Makin sering waktu, makin lama, ilmu itu makin matang. Dan makin dibutuhkan banyak orang. Kalau udah dibutuhin, cuan datang. Jadi kalian kejarnya ilmu, bukan kejar nilai. Kejar nilai, rumah kebakaran, ijazah hilang. Tapi ilmu yang bermanfaat, mau rumah kebakaran, rumah kebanjiran, ilmu itu masih nempel di badan seseorang. Dia akan bertahan sampai ujung zaman, sampai akan mati. Semakin sharing waktu, semakin tua kalian, ilmu semakin menjadi bermanfaat. Oke, nggak perlu wibu sih, ilmu itu nggak wibu, ya. Ilmu itu manfaat. Ya. Wibu itu yang pencinta anime Jepang. Saya enggak, saya suka nonton anime, tapi enggak. Saya bilang saya wibu ya nggak masalah, wibu hanya sebutan aja, nggak perlu dijadikan apa ya, ya biasa aja gitu. Ya. Oke, rasio artinya minggu depan. Oke, bawahnya. Oke, betul Sasabila. Sarai Shu artinya 2 minggu yang akan datang. Kita baca dulu. Minggu yang akan datang. Oke. Ini oke, betul. Cayanatu betul, secara betul. My Shu artinya setiap minggu. Oke. Ada waktu 2 menit. Kita bikin kalimat minggu ini ke dalam tadi. Sorry. Kita buat keterangan waktu minggu ini ke dalam kalimat tadi ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nanti tenang saya rapiin itu saya posting di GCR ya. Oke, di sini ya. Bahasa Indonesianya Naruto. Naruto lagi ya. Minggu lalu, sorry deh, begini. Minggu ini makan ramen. Nah. Oke, ada yang bisa bantu Sensei? Naruto minggu ini makan ramen. Ayo, nih, atas dulu deh. Minggu ini Jepangnya adalah minggu ini Honshu. Itu gunanya kita cari bacanya apa ya. Kenapa saya begini? Belajar bahasa Jepang. Agar terbiasa dengan tulisan Jepang. Kemudian setelah itu kita cari artinya. Biar kalian tahu itu artinya apa. Jadi dapat bacanya, dapat tahu artinya. Sekarang kita belajar bikin kalimatnya. Oke, minggu ini Jepangnya adalah Honshu. Berarti udah ketemu jawabannya untuk minggu ini. Oke, minggu ini Honshu ya. Tuh Honshu, saya bantu. Nah, sekarang kalimatnya. Naruto minggu ini makan ramen. Ada yang bisa? Ayo, 1 menit lagi sebelum waktu selesai. Nanti overtime. Naruto sangwa Honshu ramen o tabete. Oke, dia pakai tabete. Boleh. Saya belum ngajarin tabete. Tapi susunannya betul. Oke, Alivia betul ya. Jadi Naruto
Tuh, sang, wa, minggu ini, kon, shu, betul, ramen dulu. Tambahin o-nya, baru tabemasuk. Tabete itu boleh, ya, boleh nggak masalah, sama dengan tabemasuk, tapi dia bentuknya berbeda. Kenapa saya pakai masuk di sini? Karena ini bentuk sopan. Jadi ini adalah bahasanya bahasa sopan. Tabete sama artinya makan. Bedanya tabete adalah bentuk kata sambung onginke. Itu nanti sesajirannya ya. Oke, ini betul nih. Naruto sang wa konshu ramen no tabemas. Saya ganti. Naruto minggu lalu makan ramen. Nah, minggu lalu makan ramen. Coba ketik. Minggu lalu makan ramen. Ketik, ayo siapa? Siapa tahu siapa yang betul? Naruto minggu lalu makan ramen. Oke, datebayo itu kalimat atau kata-kata yang di copy paste dari anime. Padahal saya lagi ngajarin kalimat yang lebih keren, lebih panjang. Kok cuma datebayo doang. Ya. Naruto sama konshu ramen no tabete. Ngomong ke Jepang ngerti. Ya. Lagi zoom. Naruto sama senshu ramen no tabemas. Nah, nggak salah tabemas, tapi dia bentuknya minggu lalu. Nah, udah terjadi lampau. Ya. Nah, ini pintar Stelvia. Reisha juga betul. Naruto sangwa senshu ramen no tabemashita. Betul ya? Jadinya lampau. Ajeng juga betul. Naruto sangwa senshu ramen no tabemashita. Oke, cukup sekian dulu hari ini pertemuan kita tentang ketahuan waktu dan perubahannya dan memasukkannya dalam kalimat bahasa Jepang. Ya, minggu lalu. Oke. Saya akan posting di GCR. Insya Allah besok sudah bisa kalian print ya. Kalian unduh, kalian print, simpen. Kalau bisa jangan cuma di print aja, tapi simpen di folder khusus di laptop kalian. Ya. Simpen. Oke. Simpen di folder khusus. Atau misalnya kalau udah di print, simpen di dalam kumpulan yang sudah saya kasih materi di GCR. Terus diulang-ulang. Oke. Ini ada yang naik, tunjukin tangan tuh ngapain Pak ya? Tinggal diketik aja, tinggal di chat Pak. Saya juga bingung, orangnya banyak nih, ada 5.000 orang yang nonton, ada 129.000 orang yang nonton. Oke, ini mungkin mau nanya apa mau jawab ya? Oke, ya sudah. Oke. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Sehat semuanya selalu ya, tetap jaga jarak. Yang belum vaksin, buruan vaksin, biar kita buru-buru ketemu di sekolah. Nanti ujian tuh PTS, yang sudah vaksin yang boleh ke sekolah. Yang belum vaksin diusahakan. Cari di puskesmas, cari di polsek atau polres, cari di terminal Pondok Cabe, usahakan sudah vaksin. Gak ada masalah kok, ya nggak ada masalah. Nggak ada yang aneh-aneh kok. Justru vaksin itu untuk mencegah agar yang terburuknya tidak terjadi lebih parah lagi. Itu gunanya vaksin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ja mata raishu. Kyo wa kokomade deshita. Arigatou gozaimashita. Ja mata ne. Sayonara. Ja mata ne. Bye bye. Goodbye. Bye bye.